Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vena Putri Dunanda, NIM 19231049, Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, kelas IPA B, dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Science Entrepreneurship yang diampu oleh Ibu Firda Azhara, SPD MSI. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai rencana usaha sayuran hidroponik. Topik pembahasannya yaitu yang pertama ada latar belakang usaha, kemudian yang kedua tujuan usaha, yang ketiga landasan teori usaha, yang keempat alat dan bahan, yang kelima proses pembuatan, dan yang keenam kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang usaha. Usaha ini dilatar belakangi dengan yang pertama, tanaman sayuran memiliki peranan yang sangat penting untuk kebutuhan hidup manusia. Kemudian yang kedua, penanaman dengan sistem hidroponik memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan bertanam secara konvensional. Kemudian yang ketiga, penanaman dengan hidroponik ini lebih ramah lingkungan karena pada penanaman hidroponik ini tidak menggunakan zat berbahaya maupun pestisida yang dapat merusak tanaman. Kemudian produk yang dihasilkan juga higienis, pertumbuhan tanaman lebih cepat, kualitas hasil tanaman dapat terjaga, dan kuantitas dapat lebih meningkat. Yang kedua yaitu mengenai tujuan usaha. Tujuan dari usaha ini ialah yang pertama, untuk melatih diri berwirausaha, kemudian yang kedua, untuk melatih kemandirian dalam berwirausaha, kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan taraf hidup sehingga memperoleh keuntungan. Yang ketiga, mengenai landasan teori usaha. Hidroponik secara harfiah berarti hidro yang artinya air dan ponik artinya pengerjaan, sehingga secara umum hidroponik ialah sistem budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah tetapi dengan menggunakan air yang berisi larutan nutrisi. Nah, sistem hidroponik ini merupakan cara produksi tanaman yang sangat efektif. Sistem ini dikembangkan berdasarkan alasan bahwa jika tanaman diberi kondisi pertumbuhan yang optimal, maka potensi maksimum untuk berproduksi dapat tercapai. Pada usaha ini, saya akan menanam sayuran hidroponik yaitu sayur pakcoy. Pakcoy merupakan tanaman yang berumur pendek yang memiliki kandungan gizi. Pakcoy merupakan salah satu tanaman yang memiliki nilai ekonomis tinggi, untuk itu perlu adanya peningkatan produksi pakcoy. Tanaman pakcoy ini dapat tumbuh di dataran tinggi dan juga di dataran rendah. Penggunaan sistem hidroponik ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan dan juga hasil tanaman pakcoy tersebut. Yang keempat, membahas mengenai alat dan bahan yang akan digunakan dalam proses pembuatan sayuran hidroponik. Nah, alat yang digunakan dalam proses pembuatan sayuran hidroponik yaitu yang pertama ada modul hidroponik. Nah, modul hidroponik ini merupakan kerangka set pipa hidroponik yang digunakan sebagai media penanaman sayuran hidroponik. Yang kedua ada ember besar, yang ketiga ada mesin pompa air, yang keempat ada net pot, yang kelima ada rock wool, dan yang keenam ada kain flanel. Nah, selanjutnya ada bahan yang digunakan dalam proses pembuatan sayuran hidroponik. Yang pertama ada bibit sayur pakcoy, yang kedua ada air, dan yang ketiga ada nutrisi AB mix. Yang kelima membahas mengenai proses pembuatan dalam penanaman sayuran hidroponik. Nah, proses pembuatannya yaitu yang pertama menyiapkan semua alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua merangkai set pipa hidroponik. Yang ketiga memotong rock wool. Yang keempat
Masukkan kain flanel ke dalam net pot untuk menyalurkan air ke rock wool. Yang kelima, masukkan bibir sayur pakcoy ke dalam rock wool. Dan yang keenam, letakkan net pot hidroponik ke dalam set pipa hidroponik. Yang ketujuh, mengisi air ke dalam ember besar. Yang kedelapan, mencampurkan nutrisi AB mix dengan air ke dalam ember besar. Yang kesembilan, menghidupkan pompa air yang dirangkai pada ember besar. Yang kesepuluh, pastikan air mengalir ke semua pipa set hidroponik. Dan yang terakhir, melakukan pengecekan secara berkala terhadap air dan juga nutrisi yang ada pada ember besar. Yang keenam yaitu membahas mengenai kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan dari usaha ini ialah prospek dari usaha hidroponik sangat menjanjikan karena banyak masyarakat yang berminat untuk mengkonsumsi sayuran hidroponik. Penanaman dengan melalui sistem hidroponik ini sangat efektif dan praktis untuk diterapkan. Penanaman hidroponik ini tidak memerlukan lahan yang luas. Sayuran yang ditanam melalui sistem hidroponik ini dapat menghasilkan sayuran yang berkualitas dan sehat untuk dikonsumsi. Saran dari usaha ini ialah dalam menjalankan usaha sayuran hidroponik, sangat dianjurkan keterampilan khusus dalam penanaman. Kebutuhan dari sayuran hidroponik juga harus diperhatikan agar dapat menghasilkan kualitas yang sesuai dengan keinginan konsumen dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.